Baik, untuk nomor 5 soalnya saya akan membacakan karena sedikit panjang. 5. Perhatikan hipotesa-hipotesa di bawah ini. A. Jika saya belajar atau jika saya jenius, maka saya akan lulus ujian matematika. B. Saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. C. Jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. D. Saya tidak belajar. Nyatakan kalimat-kalimat di atas dengan simbol-simbol logika. Gunakan prinsip inferensi logika untuk menentukan kesimpulan dari hipotesa-hipotesa di atas. Setelah membacakan soal, saya telah membuat simbol-simbol yang telah diketahui dari soal. Diketahui P adalah saya belajar, Q saya jenius, R saya lulus ujian matematika, dan S saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Selanjutnya saya akan membuat notasi-notasi atau premis dari simbol-simbol ini. Baik, saya akan membuat simbolnya pada soal A dan B terlebih dahulu. Jika saya belajar itu P atau itu simbolnya seperti ini atau V. Jika saya jenius itu Q, maka saya akan lulus ujian matematika. Saya akan lulus ujian matematika itu R. Maka itu tandanya seperti ini. Maka hasilnya itu seperti ini. P atau Q, maka R. Untuk bagian B, saya tidak diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika itu bersimbol S. Akan tetapi ada kata tidak diizinkan, berarti kita berikan negasi S. Berarti untuk bagian B simbolnya adalah negasi S. Baik, untuk soal bagian C dan D. Bagian C pernyataannya, jika saya lulus ujian matematika, maka saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika. Jika saya lulus ujian matematika tadi itu simbolnya R, dan maka itu simbolnya seperti ini. Saya diizinkan untuk mengambil kuliah logika informatika itu simbolnya S. Maka hasilnya R, maka S. Kemudian bagian D, saya tidak belajar. Saya belajar tadi simbolnya P, maka untuk kata tidak berarti kita berikan negasi P. Untuk soal bagian C dan D, inilah hasilnya. Baik, untuk langkah terakhir saya akan menarik kesimpulan dari simbol-simbol pernyataan yang telah saya buat. Untuk kesimpulan yang pertama, saya ambil fakta bagian A, yaitu P atau Q, maka R. Kemudian saya ambil fakta bagian D, yaitu negasi P. Kemudian konklusinya yaitu saya menggunakan hukum inferensi disjungsi seperti nomor 2 tadi, maka hasilnya itu Q, maka R. Ini kesimpulan nomor 1. Kemudian saya lanjut kesimpulan nomor 2. Untuk premis 1 saya ambil dari kesimpulan yang nomor 1 tadi, Q, maka R. Kemudian saya ambil fakta nomor bagian C, yaitu R, maka S. Nah, di sini saya bisa menggunakan hukum silogisme, yaitu menghasilkan Q, maka S. Ini kesimpulan nomor 2.
Untuk kesimpulan nomor 3 atau kesimpulan terakhir, premis satunya saya ambil dari kesimpulan nomor 2, yaitu Q maka S. Kemudian premis yang kedua, saya ambil fakta yang terakhir, yang tersisa yaitu fakta B, negasi S. Kemudian hasil atau konklusinya saya pakai hukum modus tollens, maka hasilnya negasi Q. Ini adalah kesimpulan ketiga atau kesimpulan terakhir dan paling sederhana. Q tadi itu adalah saya jenius, tapi untuk kesimpulannya ada negasi, berarti saya tambahkan kata tidak, berarti hasil nomor 3 yaitu saya tidak jenius. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.